Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita di pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk mengikuti presentasi mata kuliah Pendidikan Pancasila yang bertemakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mewakili dari kelompok 6 untuk membuka presentasi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Dwi Wulandari, yang kedua Vivi Afidia Yahya, dan yang ketiga Ferry Adi Nurcahyo. Materi yang akan kita sampaikan pada presentasi pagi hari ini yaitu yang pertama tentang pengertian ideologi sosialisme, yang kedua sejarah terbentuknya sosialisme, dan materi yang ketiga tentang macam-macam ideologi. Pengertian ideologi sosialisme. Istilah ideologi berasal dari kata idea dalam bahasa Inggris yang artinya gagasan, ide, pengertian dasar, cita-cita, dan konsep. Dan logo berasal dari bahasa Yunani, logos, artinya ilmu atau pengetahuan. Sedangkan sosialisme berasal dari kata sosius yang berarti masyarakat. Jadi sosialisme merupakan paham yang terbentuk dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat secara luas dan merata dan membatasi milik perseorangan. Pengertian sosialisme juga dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Gerald Bruntal, pengertian sosialisme merupakan suatu teori ekonomi dan politik yang memfokuskan pentingnya peranan komersial dan pemerintah dalam menguasai alat-alat produksi dan distribusi barang. Menurut Sultan Syahrir, sosialisme merupakan suatu gerakan yang digunakan untuk mencari keadilan di dalam sebuah tatanan kemasyarakatan. Dan menurut Teuku Mairudi, sosialisme adalah suatu paham yang mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau individualis. Dari beberapa pendapat mengenai pengertian sosialisme, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sosialisme merupakan suatu ideologi yang mengutamakan kepentingan bersama atau masyarakat dalam persamaan serta kesamaan dalam menjalani kehidupan demi terwujudnya kerukunan dan kemakmuran rakyat. Itu tadi materi dari saya tentang pengertian sosialisme. Dan materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Vivi Afidia Yahya. Saya akan membacakan tentang sejarah terbentuknya sosialisme. Ideologi sosialis atau sosialisme ini muncul sebagai reaksi adanya paham liberalis ekonomis serta paham kapitalis modern yang sudah memuncak pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 Masehi di Eropa. Sosialisme muncul setelah terjadinya revolusi industri di Inggris yang telah menjadi penyebab terjadinya ketimpangan antara golongan borjuis majikan dengan golongan proletar buruh. Golongan borjuis majikan telah menguasai alat produksi karena penguasaan modal tertimbun kepada mereka. Golongan ini jugalah yang telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar menyebabkan mereka berada pada taraf kehidupan yang tinggi. Sedangkan di sisi lain, terjadi ketimpangan di mana golongan buruh atau proletar memiliki gaji rendah yang menyebabkan mereka semakin miskin. Dengan kehidupan seperti itu dan berjalan dari tahun ke tahun, kesenjangan sosial semakin terlihat. Golongan borjuis semakin menumpuk harta kekayaan, sedangkan kaum buruh mendapatkan kesengsaraan dan penindasan. Maka dari itu muncul gerakan yang bernama revolusi sosial. Ciri-ciri ideologi sosialisme. Berdasarkan pengertian dan sejarah munculnya ideologi sosial atau sosialisme ini, maka dapat dikatakan bahwa paham ini memiliki ciri-ciri di antaranya adalah 1. Mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara atau bersama di atas kepentingan pribadi. 2. Tidak ada kesenjangan
antara kelas kaya dan miskin ataupun kelas majikan dan buruh, karena semuanya sama. 3. Mewujudkan masyarakat yang dapat bekerja secara bersama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. 4. Hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas. 5. Berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perbaikan nasib buruh dengan luas secara bertahap. 6. Pemikiran politik sosialisme adalah bahwa negara sangat diperlukan dalam membina dan mengkoordinasikan kebersamaan. 7. Pemikiran keagamaan paham sosialisme dipengaruhi kuat oleh pemikiran yang berdasarkan ajaran agama bahwa manusia harus saling tolong-menolong. Adalah kekuatan dan kelebihan sosialisme. Kelebihan sosialisme: 1. Rasa solidaritas dan rasa kebersamaan dalam gotong royong yang sangat tinggi antar rakyat. 2. Adanya pemerataan sosial, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kaum budak dan majikan. 3. Dalam menyelesaikan setiap masalah dengan cara demokratis dan musyawarah. 4. Paham sosialisme selalu ada keinginan menciptakan masyarakat sosialis dengan kejernihan dan kejelasan argumen, bukan dengan cara-cara kekerasan dan revolusi. Kekurangan sosialisme: 1. Paham ini tidak selaras dengan kodrat manusia yang selalu ingin lebih dan tidak puas dalam melakukan sesuatu. 2. Paham sosialisme membatasi kreativitas dan pengembangan diri karena paham ini mementingkan kebersamaan dan gotong royong sehingga tidak ada waktu untuk setiap individu untuk berkembang. 3. Karena adanya solidaritas yang tinggi tersebut, terkadang hak asasi manusia diabaikan demi kepentingan bersama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ferry Adi Nur Cahyo. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ferry Adi Nur Cahyo dari anggota kelompok 6, ingin menyampaikan materi tentang contoh ideologi sosialisme. Negara yang menganut sosialisme dalam konstitusinya di antara lain yaitu Suriah, Sri Lanka, India, Bangladesh, Bolivia, dan Aljazair. Perbuatan yang mencerminkan sosialisme di antara lain adalah 1. Gotong royong. 2. Membantu kecelakaan. 3. Mengerjakan pekerjaan untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih. Macam-macam ideologi. 1. Ideologi liberalisme. Liberalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata liberalis, yang berarti bebas, merdeka, tak terikat, dan tak tergantung. 2. Ideologi komunisme. Komunisme merupakan sebuah ideologi dunia yang muncul sebagai reaksi dari kapitalisme. Komunisme adalah paham yang mendahulukan individu pemilik dan mengesampingkan kaum buruh. Paham komunis juga menyatakan semua hal yang sesuatu ada di suatu negara dikuasai secara mutlak oleh negara tersebut. 3. Ideologi fasisme. Fasisme merupakan ideologi yang ingin melawan kaidah-kaidah moralitas yang diturunkan kepada umat manusia melalui agama dan menggantikannya dengan budaya pangan yang rasis, haus, darah, dan kejam. 4. Ideologi Pancasila. Pancasila dinyatakan sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan bahwa segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam titik tolaknya, dibatasi dalam gerak pelaksanaannya, dan diarahkan dalam mencapai tujuannya. Pancasila berisi seperangkat nilai, ide, gagasan, atau pemikiran dasar yang dianggap baik oleh bangsa Indonesia. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisme adalah pandangan hidup dan ajaran ke masyarakat tertentu yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil-hasil produksi secara merata. Sosialisme sebagai ideologi adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar oleh para pengikutnya mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi, konstitusional, parlementer, dan tanpa kekerasan. Sosialisme sebagai ideologi timbul dari keadaan yang krisis di bidang sosial, ekonomi, dan politik akibat revolusi industri. Adanya kemiskinan, kemelaratan, kebodohan kaum buruh, maka sosialisme berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sebelum kelompok 6 mengakhiri presentasi di pagi hari ini, kita akan menunjukkan sebuah video yang dapat kita ambil hikmahnya.
Dan video tersebut berjudul The Power of Union is Strength. Dan arti di dalam bahasa Indonesia dari video The Power of Union is Strength itu adalah artinya kekuatan kesatuan. Berikut mari kita lihat videonya. It's smarter to travel in groups. Dari video tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebuah kesatuan akan dapat mengalahkan sebuah ancaman besar yang menghadang. Bahkan sebesar apapun ancaman itu akan hancur dan kalah dengan sebuah kesatuan. Dengan sebuah kesatuan, sang semut yang digolongkan makhluk kecil yang lemah bisa mengalahkan dan bahkan membunuh sang tapir yang besar dan perkasa. Dalam video tersebut menjelaskan bahwa satu kesatuan itu penting dibandingkan sebuah individualisme, karena dengan kesatuan kita bisa dengan mudah mencapai tujuan dan sangat gampang sekali melawan sebuah ancaman dan rintangan. Bahkan negara Indonesia bisa mencapai sebuah kemerdekaan karena semangat kesatuan. Para pemuda kala itu untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah. Oleh karena itu, kita sebagai penerus para pejuang dahulu, kita harus menjaga kesatuan yang ada. Dan dengan menjaga kesatuan, maka akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan bangsa yang kuat, bahkan bisa menjadi bangsa yang paling ditakuti di dunia. Sekian video dan presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.